Kontroversi pernyataan Bakri HM masih belum berakhir hingga saat ini. Saya kemarin diajak oleh teman-teman Komisi 5 kunjungan ke NTT. Tidak ada yang istimewa, Bu, di sana? Semakin banyak masyarakat Nusa Tenggara Timur khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya yang menolak pernyataan Bakri HM yang menegaskan bahwa tidak ada yang istimewa di Nusa Tenggara Timur. Di media daring maupun di media luring, masyarakat NTT masih marah. Masyarakat Indonesia yang lain yang pernah mengelilingi NTT juga menyesalkan pernyataan Bakri HM. Tetapi yang paling mencuat ke publik dari reaksi itu datang dari seorang anggota DPR RI dari Nusa Tenggara Timur, Saudara Ansi Lema. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan rasa prihatin. Saya menyesalkan pernyataan saudara saya, HM Bakri, anggota Komisi 5 DPR RI, yang menyatakan bahwa Nusa Tenggara Timur tidak memiliki potensi pariwisata yang istimewa. Dan dengan demikian, mestinya pemerintah tidak terlalu memberikan perhatian ekstra khusus buat NTT. Saya ingin mengatakan pernyataan ini sungguh jauh dari fakta yang sesungguhnya. Dari video-video tadi, kelihatan bahwa Bakri HM tidak paham akan potensi pariwisata di Nusa Tenggara Timur yang sudah saya bahas di video saya terdahulu, yang tidak perlu saya ulangi di sini. Tetapi juga beliau tidak paham akan sejarah politik anggaran di Indonesia sejauh ini, yang mana anggaran pembangunan bias terhadap kepentingan Indonesia Barat, termasuk Jawa dan Sumatera, tempat di mana Bakri HM tinggal. Tentang ketimpangan anggaran antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur, sudah terlalu nampak kentara dari kesenjangan pembangunan antara Indonesia Timur dan Indonesia Barat. Pertanyaannya, bagaimana kondisi di Indonesia Timur? Patutkah Nusa Tenggara Timur sebagai bagian dari Indonesia Timur mendapat anggaran dari pemerintah pusat untuk mengembangkan potensi pariwisatanya yang besar? Indonesia Timur terdiri dari 13 provinsi yang meliputi pulau-pulau seperti Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Timor, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Dari 13 provinsi ini hanya menyumbang 15,6% dari total 270 juta penduduk di Indonesia. Selain itu, Indonesia Timur juga hanya menyumbang 20% dari total GDP nasional. Namun, menurut saya, ketidakmampuan Indonesia Timur menyumbang lebih banyak untuk GDP adalah karena infrastruktur di Indonesia Timur yang buruk. Infrastruktur yang buruk ini tidak saja menjadikan Indonesia Timur yang kaya akan sumber daya alam tidak bisa berkontribusi lebih jauh untuk GDP, tetapi telah menyebabkan hadirnya desa-desa tertinggal di Indonesia yang jumlahnya sekitar 39.000 atau 52% dari jumlah nasional. Dengan alasan ini, pemerintah ingin memprioritaskan Indonesia Timur termasuk Nusa Tenggara Timur dengan menganggarkan banyak program nasional bagi pembangunan Indonesia Timur. Karena itu, tidak ada alasan bagi Bakri HM menegaskan bahwa NTT tidak istimewa dalam kaitannya dengan potensi pariwisata, dan karena itu tidak perlu dianggarkan dana yang besar untuk pengembangan pariwisata di Nusa Tenggara Timur. Pernyataan ini adalah pernyataan yang menyesatkan menurut saya. Namun, pertanyaannya, apakah pengalokasian anggaran di Indonesia Timur sendiri sudah adil? Menurut riset saya, politik anggaran tidak saja bias terhadap kepentingan Indonesia Barat,
Tetapi di Indonesia Timur sendiri, politik anggaran sejauh ini juga bias terhadap kepentingan Sulawesi Selatan dan terutama Makassar yang terjadi sejak zaman kolonial hingga masa periode pertama Jokowi. Pada periode pertama, Jokowi mengalokasikan 27 proyek strategis nasional untuk Sulawesi dibandingkan dengan 13 proyek strategi nasional untuk pulau-pulau lain di Indonesia Timur. Di Makassar didirikan Makassar Newport, 3 bendungan besar dan rel kereta api yang menurut saya akan menjadikan Makassar sebagai pusat perdagangan di Indonesia Timur, karena semua barang komoditas di Indonesia Timur akan diekspor ke luar negeri melalui Makassar. Akibat dari kebijakan ini, Sulawesi menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi kedua tertinggi di Indonesia Timur dalam 5 tahun terakhir, yakni 7,07%, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya sekitar 4,7 sampai 5,27%. Kemiskinan di Makassar pada tahun 2018 hanya 4,59%, jauh lebih rendah dari Nusa Tenggara Timur, yakni 21,03%, Papua Barat 22,6%, dan Papua 27,43%. Pada periode pertama, pemerintah Jokowi sama seperti pemerintah kolonial ingin menjadikan Makassar sebagai Batavianya Indonesia Timur. Tetapi kebijakan itu berdasarkan data-data yang saya tunjukkan ini kelihatan gagal. Karena itu pada periode kedua, Jokowi mungkin sudah belajar dari kekeliruannya di periode pertama. Akhir-akhir ini, pemerintah Jokowi ingin serius melakukan pemerataan pembangunan di Indonesia Timur, termasuk Nusa Tenggara Timur. Di Nusa Tenggara Timur sendiri, Jokowi memang ingin mengembangkan Nusa Tenggara Timur berdasarkan keunggulan komparatifnya, yakni sektor pariwisata yang dimiliki Nusa Tenggara Timur. Karena itu, anggaran dana pembangunan pariwisata memang sudah dipikirkan oleh pemerintah untuk pembangunan pariwisata di Nusa Tenggara Timur yang potensinya sangat besar, yang tentunya tidak diketahui oleh Bakri HM yang mungkin hanya mengunjungi Labuan Bajo dan Pulau Komodo. Dengan demikian, saya mendukung pernyataan Ansi Lema dan menolak keras pernyataan Bakri HM yang secara tidak langsung menginginkan Indonesia Timur, termasuk Nusa Tenggara Timur, tetap tertinggal dari Indonesia Barat. Namun pertanyaannya, mengapa selama ini pemerintah sejak zaman kolonial memprioritaskan Makassar dan Sulawesi Selatan? Apakah pariwisata di Nusa Tenggara Timur umumnya dan Komodo khususnya dengan dana yang besar dari pemerintah pusat ini dikembangkan menjadi wisata premium? Dua pertanyaan ini akan saya bahas di video kali berikut. Sekian saja, terima kasih dan sampai jumpa.